Mohon perhentian jiwa Nenek Kalurani Nda Ineu Ingong Goe Bapak Petrus II Mama Lucia Neu Teresia Ojetai Antonius Liko Yohanes Tai serta semua arwah yang tak terlupakan dari arwah-arwah, semoga diterima bersama para kudus di surga. Mohon keselamatan kekal untuk arwah Nenek Risindoke, Nenek Monika Lue, Nenek Norani, Nenek Tolendau, Mama Yuliana Doi, Mama Niomeo, Bapak Yohanes Dena, Bapak Dorefono, Kakak Vincentius Lai, Om Kletus Molo, Om Kingo Risi, Om Tole Risi, Ade Frans Risi, Ade Yosef Tole, Kakak Bia Doi, Kakak Mina Bia, Mama Buganderi, serta semua arwah dari Sao Boe Bakar dan Boe Beda yang telah meninggal. Kita awali dengan sholat. Praja Kristi siap dimulai, kita awali dengan sholat.
Para imam, bapak, ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat datang di Kampung Teni Lopijo, Desa Heabea. Pada hari yang penuh syukur ini, bersama keluarga besar imam baru, kita berkumpul di sini untuk memuji dan memuliakan kebesaran Allah atas rahmat tabisan yang telah diterima oleh anak-adik saudara kita Pater Valendrius dari CNF. Kehadiran kita bersama di tempat ini merupakan bentuk ungkapan syukur kepada Tuhan karena Ia telah memilih hamba-Nya ini menjadi pelayannya. Kita pun diundang untuk tak henti-hentinya mendoakan perjalanan misi dari saudara kita ini. Sesungguhnya Allah yang berinisiatif memanggil hamba-Nya ini menjadi seorang misionaris imam dalam kongregasi Putera Hati Tak Bernoda Maria atau kongregasi para misionaris Claretian. Perjalanan panggilan tidak selalu mulus, ada lika-liku di dalamnya. Ada banyak tangan yang tanpa henti terus meramu saudara kita ini untuk menjadi seorang misionaris, pendengar dan pelayan sabda Tuhan. Dalam semua perjalanan panggilan itu, percaya pada kehendak Tuhan merupakan bentuk kerendahan hati yang diteladani oleh hamba-Nya ini dari Bunda Maria. Maria menjadi model dan teladan hidup untuk bagaimana mempercayakan segala sesuatu kepada Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas bab 1 ayat 38 adalah moto tabisan imamat dari anak-adik saudara kita ini. Saudara kita ini percaya bahwa berkat doa dan teladan Bunda Maria, ia mampu menyerahkan segalanya di dalam tangan Tuhan. Percaya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan merupakan ungkapan iman seorang hamba di hadapan Tuhan. Di dalam tangan Tuhan tidak ada yang sia-sia, asal kita membuka hati, membiarkan Tuhan tinggal di dalam hati kita masing-masing. Mari kita satukan hati dan batin kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan karena Ia telah memilih dan mentabiskan anak kita ini
dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Kita awali perayaan syukur iman ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Selamat pagi para pater, para romo, para suster, frater, bapak ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama berkumpul di tempat ini bukan tanpa alasan. Kita hendak merayakan
perayaan syukur. Perayaan syukur atas rahmat yang telah Tuhan berikan kepada hamba-Nya yang hina. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataan-Mu itu. Merupakan sebuah ungkapan iman dari Bunda Maria, bagaimana ia mempercayakan segala sesuatu pada kehendak Tuhan sendiri. Walaupun dalam ketidakpastian, walaupun dalam situasi kemanusiaan, Bunda Maria percaya bahwa apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Ungkapan iman Bunda Maria inilah yang menjadi modal hidup dalam panggilan saya, dan juga semoga menjadi modal hidup dalam panggilan kita masing-masing. Kita selalu percaya pada kehendak Tuhan. Namun sebagai manusia yang lemah, yang rapuh, yang penuh dengan dosa dan salah, kita kadang lupa bahwa kita ini adalah hamba-hamba Tuhan. Kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan dan memasrahkan seluruh hidup kita pada kehendak-Nya. Mari di awal perayaan iman ini kita akui segala dosa dan kesalahan kita. Sembari kita ungkapkan doa saya mengaku bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya melawan Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin.
menyanyikan lagu kemuliaan. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami memuji dan bersyukur kepadamu atas rahmat kasih setiamu yang telah Kau limpahkan dalam hidup kami. Teristimewa rahmat imamat suci yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-Mu ini. Kami mohon semoga Engkau tetap melindungi, menguatkan, dan menolong kami dalam seluruh perjalanan hidup kami dan dalam syarat imamat suci ini. Kuatkanlah dan lindungilah kami dari setiap kesesakan sepanjang jalan hidup, terutama dalam syarat imamat ini. Kami juga mohon berkat-Mu bagi Bapak, Mama, kakak, adik, dan saudara-saudari, keluarga besar, serta semua orang yang berbuat baik dalam mempersiapkan misa syukur ini. Kami percaya bahwa Engkau selalu menjaga, menuntun, dan memberkati kami semua dalam setiap derat langkah hidup kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus, Putra-Mu yang hidup dan berkuasa, bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan.
Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau memperdengarkan suaranya di jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Beginilah firman Allah, Tuhan yang menciptakan dan membentangkannya, yang menghamparkan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan nafas kepada umat manusia yang mendudukinya, dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan, telah memanggil engkau untuk masuk penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, dan mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhanlah gembalaku,
sediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Aku takkan berkekurangan. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Umat diajak berdiri. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau.
Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Rekan-rekan imam, Bapak Ibu, saudara-saudara umat beriman yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dalam khotbah ini saya akan bawakan 3 bahasa. Bahasa Indonesia, bahasa Tendilokejo, dan bahasa Jawa, logat Israel alias Israel. Iman baru atau adik yang terkasih dalam Kristus Yesus. Pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober yang lalu, saya diminta oleh imam baru kita ini agar berkhotbah pada kesempatan ini. Reaksi saya pada awalnya adalah, sama coba apa toh? Kau apa itu? Di pihak lain, saya berpikir, jemu dah sejauh kebesaran, karena jemu anak mau jauh dari longgar. Saya terima dengan senang hati dan lapang dada, karena saya diberi kesempatan untuk membagi kata dan berterus terang tentang hidup sebagai imam selama ini. Saya juga terima dengan senang hati juga karena saya dilahirkan di sini, di Waikero, dan pernah merayakan misa syukur imam baru pada tanggal 14 Juli tahun 1991 yang lalu di tempat yang sama ini. Saya dianggap sebagai imam sulung yang berasal dari Tendilokejo ini, walaupun jarang sekali saya misa di sini. Sebagai putra kelahiran Tendilokejo ini, saya lalu membaca dan merenung moto tabisan yang disodorkan oleh imam baru kita ini. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Bahwa manusia adalah hamba Allah yang dipanggil dan diutus mewartakan kerajaan Allah kepada seluruh bangsa. Sebagai hamba Allah, manusia harus melaksanakan tugas perutusan sesuai dengan kehendak Allah, bukan menurut kehendak manusia. Panggilan sebagai hamba Allah bertujuan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia demi kemuliaan namanya, serta pengudusan diri sendiri dan sesama melalui cara hidup seorang imam sehari-hari. Orang yang dipanggil dan diutus bukan tuan besar, melainkan hamba yang harus setia menuruti kehendak Tuhan. Saya yakin moto tabisan ini dipilih setelah melalui proses perenungan yang memakan waktu cukup lama. Betul? Proses yang digeluti selama masa pembinaan yang nampak dalam ritme hidup. Bangun pagi pada waktunya, baca kitab suci, meditasi kontemplatif,
merayakan perayaan Ekaristi pada waktunya, makan pagi, melaksanakan rutinitas harian sesuai rencana dan peraturan secara teratur, dan juga mengikuti kuliah filsafat teologi sampai sarjana, praktek pastoral di paroki atau di lembaga, dihabiskan dari diakon, praktek diakonan praktek diakonan dan dihabiskan menjadi imam seperti yang terjadi pada tanggal 24 Oktober yang lalu. Bapak Ibu, saudara-saudara, imam baru yang dibahagiakan, keluarga imam baru yang terkasih dalam Kristus Yesus, terlepas dari proses menjadi imam, izinkanlah saya mau membagi pengalaman dinamika seorang imam di tengah umat Allah, bahwa umat Stasi Heni Lopijo pada khususnya dan umat paroki Ayamere pada umumnya kini bersatu hati merayakan misa syukur atas rahmat habisan yang telah dialami oleh Pater Farid beberapa hari yang lalu. Maaf kalau di dalam biara mereka biasa panggil Pater Lavianus, tapi di sini biasa bilang Pater Farid. Umat bersatu hati dengan tujuan, yakni mendukung, mendoakan imam baru pada khususnya, dan mendoakan para imam pada umumnya. Kita yang hadir ini jangan hanya doa untuk jadi praktek, tapi doakan para imam supaya para imam tetap jubah, kasulah sampai seumur hidup. Karena makna habisan menjadi imam bukanlah hanya seremoni suci yang selesai di atas altar saja, melainkan awal dari sebuah perutusan yang konkret untuk menjadi gembala umat Allah. Kesuksesan dan kegagalan seorang yang diutus Allah masih harus diuji, bagaikan emas diuji dalam tanur api. Bahwa seorang imam diutus bukan untuk menyenangkan diri sendiri, melainkan untuk mengalami penderitaan dan tantangan dalam tugas pelayanan. Kalau tanpa penderitaan dan tantangan saya sudah pernah alami sebagai imam. Penderitaan dan tantangan bukan suatu hukuman atau siksaan, melainkan suatu undangan, suatu ujian untuk berjuang agar martabat imamat semakin dimatang dan dewasa, serta boleh melihat kehendak Allah yang berbicara dan boleh menyerahkan diri kepada kehendak Dia yang memanggil dan mengutus. Dalam bacaan pertama tadi, Tuhan mengutus Nabi Yesaya sebagai hamba untuk penyelamatan, menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Lihat, itu hambaku, orang pilihan yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku atasnya, supaya dia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa, untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan, untuk mengeluarkan orang-orang yang duduk dalam kegelapan dari rumah penjara. Demikian dikatakan dalam bacaan pertama tadi. Pater Farid, engkau dipanggil dan diutus untuk membebaskan dan menjadi pembela kebenaran. Engkau adalah hamba Tuhan dalam sikap dan teladan, atau dengan kata lain, berusaha dengan sungguh sebagai seorang hamba, guna mengelakkan perbuatan-perbuatan yang memalukan, tidak berlaku licik, dan tidak memalsukan firman Allah. Sebagai hamba, juga berarti tegas dalam sikap, lembut dalam cara, untuk menolak segala bentuk godaan yang menggiurkan air liur dan membelalakan mata. Sebab pengaruh dari yang buruk menyuramkan yang baik, dan tumpukan hawa nafsu mengubah roh yang tak bercela. Kebijaksanaan bab 4 ayat 12. Tidaklah benar seorang imam tenggelam dalam situasi yang tidak adil dan tidak jujur, yang melanggar hak asasi manusia. Mutu seorang imam dalam karya pastoral sangat bergantung pada sikap dan cara mengungkapkan diri
dan penghayatan diri sebagai seorang yang dipanggil dan diutus Allah secara khusus. Pengalaman pastoral, pengalaman sebagai seorang imam telah membuktikan bahwa bukan rahasia lagi, akhir-akhir ini tidak sedikit imam yang telah dihabiskan gagal dalam tugas pelayanan karena sikap dan cara yang tidak mencerminkan diri sebagai seorang imam Allah. Lagi pula seorang imam banyak waktu disita oleh kesibukan jasmani semata dan lupa kehidupan rohaninya sebagai seorang imam, atau menjauhkan diri dari Tuhan yang memanggil dan mengutus. Ada juga imam ketika diketahui perbuatan yang tersembunyi dan memalukan serta menjadi buah bibir bagi banyak orang, bila ditegur sebagai saudara seimamat misalnya, yang bersangkutan selalu membentengi diri dengan mekanisme bela diri yang konyol, atau menjadikan orang lain sebagai tumbal untuk menyembunyikan aibnya sendiri. Jika ada imam yang tidak taat pada kebijakan atasan atau memandang sesama imam bukan sebagai saudara, melainkan sebagai musuh, maka yang bersangkutan sesungguhnya sedang mengalami kekeringan rohani. Ia kurang menghayati dan mendalami kerohaniannya secara matang dan mandiri. Orang yang dipanggil diminta supaya belajar dari sikap Maria yang menyerahkan dirinya sebagai hamba Tuhan melalui kesetiaan dalam doa, meditasi dan kontemplatif Ekaristi Kudus. Seorang imam yang hanya sibuk dengan urusan jasmani semata adalah imam yang kurang menghayati arti kerohaniannya secara matang dan mendalam. Padahal seorang imam biasanya disapa sebagai rohaniwan. Dalam permenungan pribadi, terkadang saya bertanya diri, bukankah saya ini adalah imam Allah yang biasa disapa sebagai rohaniwan? Apakah kehidupan rohani saya melebihi hidup kerohanian seorang awam? Atau saya lebih sibuk, lebih banyak waktu tersita untuk terlibat dalam kegiatan sosial semata guna mendapat pujian dari umat sebagai gembala yang berbau domba? Bapak Farid, Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan-rekan imam yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setelah Anda dihabiskan jadi imam, Anda harus berjuang memikirkan cara merawat dan memelihara martabat imamat seumur hidup. Merawat dan memelihara martabat imamat berarti tidak mudah tergoda dan tidak mudah menyimpang dan tenggelam dalam situasi yang menggiring masuk dalam jurang kegagalan. Pater akan diutus kemana saja, entah suka atau tidak suka tempatnya, entah tampan atau tidak tampan waktunya. Gongongan kau, ma tahu, kau boda ma tahu. Kusa de juga pakai nate, malilah kau tak tahu, kau ma tahu. Kata tegak kau ma tenge. Kata ketika saya lebih, boleh harus kini. Bodoh saya bolo, boleh harus mako. Kaya pemain, kau nengok bodoh bolo mede, gati lebih lebar, gati mai kerikapi, aku bagomi. Bodoh mau goroso, aku dah mau. Dewa Ta'ala kau bila begini mama, udia oka baya baka, bitau dara masa pemara kedibangan. Saya udia desa Heabea, no anarimu mat penea. Tahu si kau ma, apunu si tuunan loko. Lajodo, umat ini no peco, utemo ko seporo, ide mani. Tapi ngasih ngedeng yang mateva, tapi apa mete. Noah, imam baru kita ini pakai kasulaman nula. Oda sai dua loko, Tuhan memberkati.
Bapak Ibu, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, setelah mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan, mari kita bangkit berdiri, kita ungkapkan iman kepercayaan kita dengan bersama berdoa. Aku percaya dan Allah Bapa yang Maha Kuasa, doa umat. Allah Maha Pengasih dan Penyayang, Engkaulah yang telah menganugerahkan rahmat pelayanan kepada kami masing-masing. Maka sudilah mendengarkan doa-doa permohonan kami. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, lindungilah dan kuatkanlah para pemimpin gereja kami dalam menunaikan tugas dan pelayanan mereka di tengah umat-Mu. Semoga kehadiran dan pewartaan mereka menjadi tanda kehadiran-Mu dan dapat meneguhkan serta menguatkan iman umat-Mu. Marilah kita mohon. Bagi Pater Valerius sendiri CMF, ya Bapa, Engkau telah berkenan memanggil dan memilih anak saudara kami ini untuk tugas pelayanan sebagai imam-Mu. Anugerahkanlah kepadanya rahmat kesetiaan, kuatkan serta teguhkan dia dalam menghidupi imamat suci. Semoga kehadirannya selalu menjadi tanda sukacita kerajaan-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Bagi keluarga besar imam baru, ya Bapa, Engkau telah memilih dan memanggil Pater Valen CMF untuk menjadi pelayan sabda-Mu dalam kongregasi misionaris Claretian. Berkatilah dan dampingilah semua anggota keluarganya, agar mereka senantiasa berada dalam rahmat kasih-Mu. Semoga mereka senantiasa teguh dalam iman kepadamu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kongregasi para misionaris Claretian, ya Bapa, kami bersyukur kepadamu atas rahmat panggilan yang terus Engkau anugerahi bagi kongregasi para misionaris Claretian. Kami mohon,
Berkatilah semua misionaris Claretian, agar mereka semakin setia dalam tugas pelayanan yang dipercayakan mereka. Semoga mereka semakin menampakkan Allah kepada semua umat. Marilah kita mohon. Bagi semua anggota keluarga yang telah meninggal dunia, ya Bapa, ampunilah dan bebaskanlah anggota keluarga besar kami yang telah meninggal dunia dari dosa dan secara khusus kami persembahkan keluarga besar dari Imam Baru. Semoga dengan kebangkitan Kristus dari alam maut, mereka juga dibangkitkan dari kematian kekal dan menikmati tanah air surgawi-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para panitia perayaan syukur Imam Baru dan semua orang yang dengan caranya sendiri mendukung perayaan syukur ini, ya Bapa, ganjarilah seluruh panitia misa syukur Imam Baru dan semua orang yang telah bekerja keras untuk menyukseskan perayaan ini dengan rahmat, kegembiraan, kesuksesan, penghiburan dan kekuatan-Mu. Semoga semua pelayanan yang telah mereka tunjukkan mendatangkan berkat bagi sesama dan kemuliaan bagi nama-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir dalam perayaan ini, ya Bapa, berilah kekuatan, penghiburan dan pertolongan bagi kami umat-Mu ini. Semoga kami yang hadir dalam perayaan ini menjadi bentara kasih-Mu di tengah dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita hening sejenak, kita sampaikan doa-doa permohonan kita masing-masing di dalam hati kita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, demikianlah doa-doa permohonan kami umat-Mu. Semoga Engkau mendengarkan dan mengabulkannya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
terkasih, kini kita tiba pada liturgi Ekaristi yang menjadi puncak perayaan syukur kasih Tuhan kepada kita. Kita sekalian diajak untuk bersyukur kepadanya yang telah menganugerahkan urapan imamat kepada imam baru dan yang mencintai kita dengan kelimpahan rahmat-Nya. Dalam nada syukur dan sebagai tanda penyerahan diri kita kepadanya, marilah kita mempersembahkan seluruh diri kita, teristimewa ziarah imamat dari Pater Valerius dari CMF dalam persatuan dengan persembahan tubuh dan darah Kristus. Kita mengantar bahan persembahan ke altar Tuhan dengan iringan lagu dan tarian.
Tuhanai supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah Maha Pengasih dan Penyayang, sumber kekuatan dan pelindung umat manusia, kami bersyukur kepadamu atas segala rahmat dan berkat yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, teristimewa rahmat panggilan yang telah Engkau anugerahkan kepada hamba-Mu ini. Kami menyerahkan seluruh hidup dan karya serta pelayanan kami ke dalam penyelenggaraan kasih-Mu bersama roti dan anggur di atas altar suci ini yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan pantas, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, sebab dengan urapan Roh Kudus Engkau mengangkat putramu menjadi satu-satunya imam perjanjian baru yang kekal. Dengan keputusan-Mu yang mengagumkan, Kau tetapkan agar imamat Kristus tetap terpelihara dalam gereja. Kristus menganugerahkan martabat imam dan raja kepada seluruh umat pilihannya dengan upacara penumpangan tangan. Dia pun memilih sekelompok orang menjadi sahabatnya yang istimewa untuk bersama Dia melayani umat Allah. Dalam nama Kristus, mereka meneruskan korban untuk menghidangkan perjamuan Paskah bagi putera-puteramu. Dengan cinta kasih, mereka membina umat-Mu yang kudus, mendidiknya dengan pewartaan sabda, dan menyegarkannya dengan perayaan sakramen. Mereka menyerahkan hidupnya bagi-Mu demi keselamatan saudara-saudaranya, sambil berusaha
Engkau menyerupai Kristus sendiri dan tetap teguh menyatakan iman dan cinta kepadamu. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memuji-Mu ya Tuhan dengan gembira bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, segala makhluk ciptaan-Mu patut memuji Engkau, sebab dengan perantaraan Putra Tuhan kami Yesus Kristus dan dengan daya kekuatan Roh Kudus, Engkau menghidupkan dan menguduskan segala sesuatu, dan Engkau tak henti-hentinya menghimpun umat bagi-Mu, sehingga dari terbit matahari sampai terbenamnya kurban-Mu yang murni dipersembahkan bagi nama-Mu. Maka kami mohon dengan rendah hati kepada-Mu Tuhan, supaya Engkau berkenan menguduskan dengan Roh-Mu persembahan ini yang kami bawa kepadamu, agar menjadi tubuh dan darah Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang menghendaki kami merayakan misteri ini. Sebab pada malam Dia dikhianati, Dia mengambil roti dan mengucap syukur kepada, Dia mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala dan sambil mengucap syukur kepada-Mu, Dia memberkati
dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Maka Tuhan, sambil mengenangkan sengsara putra-Mu yang menyelamatkan, kebangkitannya yang mengagumkan, dan kenaikannya ke surga, sambil mengharapkan kedatangannya kembali, kami mempersembahkan kepadamu kurban yang hidup dan kudus ini seraya mengucap syukur. Kami mohon, pandanglah persembahan gereja-Mu dan indahkanlah korban yang telah mendamaikan kami dengan Dikau. Perkenankanlah agar kami dipulihkan dengan tubuh dan darah Putra, dipenuhi dengan Roh Kudus-Nya, dijadikan satu tubuh dan satu roh dalam Kristus. Semoga kami disempurnakan oleh-Nya menjadi persembahan abadi bagi-Mu, agar kami pantas mewarisi kebahagiaan surgawi bersama para pilihan-Mu, terutama bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul-Mu yang kudus, dan para martir-Mu yang jaya, Santo Antonius Maria Claret, para martir dan beato Claretian, dan semua orang kudus yang melalui doa-doa mereka di hadapan-Mu senantiasa menolong kami. Kami mohon Tuhan, semoga kurban yang mendamaikan ini menghasilkan damai dan keselamatan seluruh dunia. Semoga Engkau berkenan memperkuat gereja-Mu yang sedang bersiara di bumi ini dalam iman dan cinta kasih bersama hamba-Mu, Paus kami Leo ke-14, Imam kami Paulus, serta hamba-hamba-Mu yang berhimpun di sini bersama semua rohaniwan dan seluruh umat kesayangan. Dengarkanlah dengan rela doa-doa umat-Mu yang Engkau perkenankan berhimpun di sini. Bapa yang Maha Rahim, persatukanlah bagi-Mu semua anak-Mu dimanapun mereka berada dengan belas kasih. Terimalah dengan rela ke dalam kerajaan-Mu saudara-saudari kami yang telah meninggal, dan semua orang yang berkenan kepadamu yang telah beralih dari dunia ini. Kami berharap di sanalah mereka menikmati kepenuhan kemuliaan selamanya. Dengan pengetahuan Kristus Tuhan kami, melalui Dia, Engkau melimpahkan segala kebaikan kepada dunia. Dengan
pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh pelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan raja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Marilah kita saling memberikan salam damai.
Lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba Allah. Tetaplah saja. Mada Bakti nomor 286. Marilah ya Yesusku, penebuskan gembala, yang terkasih jiwaku. Bapa di surga, semoga iman yang telah Engkau berikan kepada kami melalui Putramu, Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala kasih yang dinyalakan di dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan kembali harapan yang membahagiakan akan datangnya kerajaan-Mu. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penggarap-penggarap benih-benih Injil yang tak kenal lelah. Semoga benih-benih itu mengubah dari dalam baik manusia maupun seluruh kosmos dalam harapan yang pasti akan langit dan bumi yang baru, ketika dengan kalahnya kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan bersinar selamanya. Semoga rahmat Yubileo membangkitkan kembali dalam diri kami peziarah harapan, kerinduan akan harta surgawi. Semoga rahmat yang sama itu menyebarkan sukacita dan kedamaian penebus kami ke seluruh bumi. Bagi-Mu Allah kami yang terpuji selamanya, kemuliaan dan pujian sepanjang segala abad. Amin.